ternyata cengkraman oligarki Jokowi dan Konglomerat Hitam ini sampai sekarang itu justru makin dominan atau masih dominan. Namanya saja Prabowo Subianto itu presiden baru kita, dilantik 20 Oktober 2024. Tapi faktanya cengkraman yang dipimpin Jokowi ini masih bercokol. Memang naga-naganya ini Prabowo tidak berani atau tidak berdaya keluar dari cengkraman ini. Karena itu kami menghimbau seluruh rakyat untuk mengerahkan seluruh daya, upaya, energi, dan apapun yang kita miliki untuk melakukan perlawanan rakyat semesta. Bahwa fakta Pak Said Didu baru pulang 2 hari yang lalu dari Rempang. Semalam, tapi kunjungannya 2 hari yang lalu. Ya. Ternyata kejahatan itu dibanding dulu bulan September itu lebih meningkat. Misalnya beliau sebutkan, kalau di PIK 2 itu yang main adalah aparat-aparat keamanan, ya artinya polisi, artinya Trunojoyo, artinya Sigit, ya maka di Rempang itu konon ini ada bau-bau tentara yang main, aparat pertahanan negara. Jadi sektor keamanan polisi itu main di PIK, kemudian kalau sektor pertahanan negara tentara itu main di Rempang. Sehingga ada operasi yang Pak Said bilang itu operasi kilat, itu hanya dalam berapa menit bisa melumpuhkan rakyat yang ada di sana, itu bisa menjadi indikator bahwa tentara ini main gitu. Ya, makasih Bang Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Memang setelah Jokowi berkuasa, maka level kejahatan, ya, state corporate crimes itu meningkat. Ini catatan pertama kita. Artinya bahwa kenapa penjahat-penjahat dari sisi pengusaha hitam itu, oligarki hitam itu bisa semakin leluasa untuk misalnya mengambil berbagai sektor-sektor yang akan menguntungkan mereka sekaligus merugikan rakyat, itu semakin leluasa karena memang Jokowi bukan membela rakyat, bukan menjaga kedaulatan negara, tapi justru berkomplot. Itu hal kedua. Kemudian yang ketiga, ternyata cengkraman oligarki Jokowi dan Konglomerat Hitam ini sampai sekarang itu justru makin dominan atau masih dominan. Namanya saja Prabowo Subianto itu presiden baru kita, dilantik 20 Oktober 2024. Tapi faktanya cengkraman yang dipimpin Jokowi ini masih bercokol, dan karena itu kita ini jadinya semakin harus aktif untuk terus bersuara dan mengajak seluruh lapisan masyarakat. Untuk apa? Untuk ini dihentikan, tapi sekaligus ini juga untuk menjadi peluru suntikan keberanian minimal kepada Presiden Prabowo untuk menegakkan kedaulatan rakyat tadi. Kalau tidak, ya mundur saja gitu. Ya, itu yang keempat. Yang kelima, memang naga-naganya ini Prabowo tidak berani atau tidak berdaya keluar dari cengkraman ini. Karena itu kami menghimbau seluruh rakyat untuk mengerahkan seluruh daya, upaya, energi, dan apapun yang kita miliki untuk melakukan perlawanan rakyat semesta. Bahwa fakta Pak Said Didu baru pulang 2 hari yang lalu dari Rempang. Semalam, tapi kunjungannya 2 hari yang lalu. Ya. Ternyata kejahatan itu dibanding dulu bulan September itu lebih meningkat. Misalnya beliau sebutkan, kalau di PIK 2 itu yang main adalah aparat-aparat keamanan, ya artinya polisi, artinya Trunojoyo, artinya Sigit, ya maka di Rempang itu konon ini ada bau-bau tentara yang main, aparat
pertahanan negara. Jadi sektor keamanan, polisi itu main di PIK, kemudian kalau sektor pertahanan negara, tentara itu main di Rempang. Sehingga ada operasi yang Pak Said bilang itu operasi kilat, itu hanya dalam berapa menit bisa melumpuhkan rakyat yang ada di sana, itu bisa menjadi indikator bahwa tentara ini main gitu. Nah, tapi ini kita bicara oknum lah, ya. Tapi saya kira oknum tentara ini kan punya panglima, dan panglima tertingginya itu adalah Prabowo, presiden dan bekas tentara pula. Ini Pak Prabowo harus tunjukkan bahwa dia presiden, dia panglima tertinggi, maka tertibkan ini dan bela rakyat di Rempang misalnya. Nah, itu hal yang kelima. Yang terakhir saya kira, setelah menghimbau, mari kita susun strategi bagaimana supaya perlawanan rakyat semesta ini bisa menghasilkan sesuatu yang signifikan. Apa yang signifikan itu? Satu, bahwa PSN PIK 2 dibatalkan, termasuk proyeknya. IKN juga sama, Rempang juga sama, harus dibatalkan. Dan itu, soal batal itu, Pak Prabowo tinggal perintahkan Menko Perekonomian. Ya, kalau tidak mau terbitkan saja Perpres atau Kepres, batal, dan saya yakin itu rakyat akan berada di belakang Pak Prabowo. Dan sebaliknya, bagi rakyat supaya Pak Prabowo itu memang benar-benar menjalankan apa yang kita tuntut ini, maka mari kita sama-sama juga secara masif melakukan perlawanan di seluruh Indonesia. Mari sama-sama, jangan biarkan ini terus berlangsung. Daulat rakyat itu ada di tangan oligarki, ada di tangan state corporate crimes yang awalnya dipimpin oleh Joko Widodo dan sekian banyak konglomerat hitam. Jangan sampai ini diteruskan bahwa oligarkinya berganti dari Jokowi ke Prabowo. Prabowo harus membalikkan keadaan ini sehingga daulat rakyat itu bisa ditegakkan. Saya kira itu mungkin Pak Edi yang saya sampaikan. Terima kasih.